Assalamualaikum, balik lagi di channel Manhwa Komik. Sebelum masuk ke alur ceritanya, alangkah baiknya tekan tombol subscribe agar admin tetap semangat uploadnya. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Kemungkinan besar para konstelasi lah yang membuat olahraga hunter seperti SSL dan UHC menjadi begitu populer, karena konstelasi dapat lebih mudah memilih avatar mereka berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Choi berkata, bukankah itu hanya spekulasi liar? Apa kau benar-benar berpikir jika para konstelasi menonton omong kosong semacam ini? Kitty of Lava and Magma berkata, untuk tidak meremehkan rasa bosan konstelasi. Ia mengatakan bahwa cukup menghibur bagi mereka untuk menonton hal semacam ini. Bahkan saat ini kebanyakan konstelasi menggeliat kesakitan karena rasa bosan mereka. Choi menjawab, bagaimanapun juga, jika pertarungan para avatar sama seperti olahraga hunter di bumi, itu keuntungan yang besar bagimu, Huang, karena sudah terbiasa bertarung dengan cara ini, karena kau adalah seorang juara hunter. Sama pentingnya dengan meningkatkan jumlah avatar, kau harus jadi objek kecemburuan mereka. Huang pun mengerti apa yang Choi katakan. Kau harus mendapat ketenaran sebagai seorang hunter. Ini adalah tipe hunter yang akan diminta bantuan oleh pemerintah sebuah negara saat dungeon rank A terbuka. Seberapa banyak pun orang yang mengklaim hunter negara mereka adalah yang terkuat, mereka tahu betul jauh di dalam lubuk hati mereka hunter mana yang paling kuat. Huang pun menyadari dan Choi sudah pasti memiliki kemampuan, tapi masalahnya adalah bagaimana kita menunjukkan ini pada dunia. Huang pun akan mengenali Choi sebuah klan. Choi harus tahu berapa grup perusahaan yang aku pimpin, bukan hanya satu klan saja. Grup perusahaan klan pun sangat mengesankan. Semua core dan item di dalam dungeon yang dibeli oleh perusahaan. Selama kau bisa membuktikan loyalitasmu, mereka akan membayarmu dengan mahal. Jadi orang-orang sangat ingin bergabung dengan klan ini. Choi menjawab, tapi kenapa kau menyuruhku untuk bergabung dengan klan ini? Padahal aku bisa melakukannya sendiri. Huang berkata, kau harus menyembunyikan kekuatanmu dengan benar. Karena ada klan tersebut, kekuatan Choi bisa disembunyikan lebih baik. Choi berhasil membatasi kekuatannya sampai maksimal dengan mengendalikan kekuatan tersebut. Choi bisa bertarung dengan hunter rank S. Huang heran dengan perkataan Choi tadi. Huang menyuruh Choi agar bergabung dengan klan kandidat teratas karena bisa menjadikan mereka sebagai avatar jika mereka terbukti cukup berguna. Choi menyadari dengan ia seorang seni bela diri dengan rank C+, tidak menyukainya bila Choi bergabung dengan mereka. Huang memberi saran agar Choi menaikkan ranknya tersebut. Choi berpikir cukup hebat karena telah mencapai rank S, karena itu adalah titel yang diberikan pada kurang dari 10 hunter di seluruh dunia. Untuk sekarang, Choi harus mengikuti babak penyisihan UHC. Kau harus melewati babak penyisihan dan menang agar diterima sebagai profesional di dalam liga. Huang menyuruh Choi ikuti babak penyisihan dalam seminggu dan biasakan dirimu sampai saat itu tiba. Choi pun mulai heran, terbiasa dengan apa? Huang menjawab, apa kau bahkan tahu apa itu smartphone? Huang pun langsung memberikan smartphone tersebut kepada Choi. Choi bingung dengan cara bagaimana menggunakan smartphone yang diberikan oleh Huang tersebut. Choi melihat sebuah berita Korea di smartphone. Terlihat dengan jelas berita-berita yang sangat penting. Choi kaget dengan beritanya tersebut. Huang menyuruh karyawannya itu untuk mengulang evaluasi di kantor Huang tersebut. Dan Huang membutuhkan seorang manajer yang dapat dipercaya. Karyawan dua tersebut pun tidak masuk ke dalam kategori
yang dapat dipercayai oleh Huang. Huang menanyakan di mana putrinya tersebut. Huang ternyata memiliki 11 putri dan Huang hanya menanyakan putri yang ke-10. Sebuah benda dengan gampangnya dihancur oleh tangan seseorang. Dan yang menghancurkannya itu seorang wanita. Terlihat pria yang begitu lemah di hadapan wanita tersebut. Wanita itu berkata, hanya karena kau memiliki banyak mana bukan berarti kau bisa mengendalikan sihir circle tinggi. Dan wanita itu menyuruh agar mulai kembali dari sihir 1 ST circle dengan lebih berhati-hati. Pria tersebut tidak terima dan berkata, bagaimana mungkin kau menyuruh berlatih sihir 1 ST circle secara terus-menerus? Dan Magic Arrow, apa yang barusan kau tangkap? Dengan tangan kosong, siapa dirimu? Wanita tersebut itu bernama Nona Aine. Pria tadi tersebut pun bernama Fagen. Aine berkata, dia tidak pantas untuk dilatih. Aku tidak ingin menjadi manajernya. Jadi aku serahkan dia padamu. Fagen pun menanyakan kepada senior, siapakah wanita tersebut? Senior pun langsung menendangi pria yang bernama Fagen tersebut karena kekesalannya. Senior pun menjawab, kau memang bodoh. Dia adalah Nona Aine, seorang hunter rank B dan manajer yang terkenal. Dia adalah orang yang sangat berharga untuk membesarkan pemula menjadi permata berharga di klan kita. Dia adalah wanita bernama Aine Lawrence, manajer khusus rank A dan hunter rank B+, putri ke-11 dari Huang. Di suatu hari, terdapat sebuah stadion yang begitu megah. Stadion itu bernama Uhase Stadion. Choi merasa ini adalah tempat babak penyisihan. Terlihat beberapa hunter yang keluar dari mobil. Choi menyadari bahwa hunter tersebut masih seperti dulu. Ini adalah babak penyisihan untuk Liga Rank C, tapi ada banyak hunter rank D dan rank E yang ikut bergabung juga. Akan ada kesempatan lain, bawahan Huang hanya bisa memberi saran kepada Choi. Santai saja dan anggap ini sebagai pengalaman. Choi akhirnya mengerti dan mengikuti sarannya tersebut. Terlihat Odaigon sedang bermain smartphone. Dan itu adalah game yang sedang dimainkan oleh Odaigon tersebut. Choi menyuruh Odaigon agar berhenti bermain gamenya tersebut dan menyuruh untuk menunggu di luar. Sepertinya Choi berpikir olahraga hunter akan memakan waktu seharian. Apakah memang semenarik itu? Choi pun tiba di dalam aula ruang tunggu kompetisi. Di sana Choi melihat ada beberapa pekerja dan wartawan. Wartawan tersebut berpikir tidak ada yang layak dalam babak penyisihan semacam ini. Wartawan lain pun setuju dengan pendapatnya. Ia pun hanya bisa menunggu. Mungkin saja ada hunter hebat yang akan muncul. Seorang perekrut anggota klan yang ambisius. Wartawan berpikir bahwa seseorang yang menghancurkan alat pengukur itu tidak bermain curang. Dan wartawan itu menelepon seseorang mengenai masalah hancurnya alat pengukur. Orang tersebut berpikir mungkin alat pengukurnya yang rusak, makanya dia bisa menghancurkan alat itu dengan mudah. Wartawan pun menjawab, tidak, dia benar-benar menghancurkannya. Wartawan menyadari seseorang yang kembali dari Abyas dari 30 tahun yang lalu. Keadaan mentalnya pasti sedang kacau. Jika dia orang dari 30 tahun yang lalu, kalau dia seorang seniman bela diri, haruskah kita mengirim seseorang untuk merekrutnya? Wartawan berpikir, apa mungkin seseorang dapat menghancurkan alat pengukurnya? Apa mereka berbohong karena mereka mendapat uang? Seorang seniman bela diri beberapa kali pun aku memikirkannya, dia sepertinya tidak bagus. Wartawan pun ingin Choi tidak boleh mengikuti pertandingan tersebut.
dan ingin dilewati oleh para hunter lain. Operator pun marah dan berkata, "Pergilah dan pastikan sendiri dengan kedua matamu. Jika dia memiliki kekuatan sihir yang layak, maka kau bisa mempelajari hal sihir." Operator hanya berkata, "Kau yang menentukannya sendiri." Dan wartawan tersebut pun heran. Dan tibalah di mana Choi dipanggil oleh sang komentator. Cukup sampai di sini dulu videonya. Next video admin bakal lanjutin ceritanya. Assalamualaikum.